kita masuk ke contoh soal, di mana perusahaan multisarana, ingin melakukan pelaporan pajak. Tapi terlebih dahulu perusahaan ini harus melakukan rekonsiliasi fiskalnya karena laporan laba rugi yang disusun secara komersial menurut standar akuntansi keuangan atau SAK, ada beberapa hal yang di dalamnya menurut perpajakan atau fiskalnya itu perlu untuk disesuaikan. Jadi yang di dalam kotak ini adalah laporan laba rugi atau soalnya, dan di bawah ini terdapat beberapa informasi di dalamnya tentang apa saja yang perlu dilakukan dalam rekonsiliasi fiskalnya. Ini adalah rekonsiliasi fiskal. Yang pertama-tama kita lakukan itu adalah memindahkan nama-nama akun ini beserta angka-angkanya ini ke dalam rekonsiliasi fiskal tadi. Sama saja ini adalah nama-nama akun tadi dan ini adalah angka-angka tadi. Lalu kita akan menambahkan kolom yang menyatakan jika dia koreksi positif ataupun koreksi negatif. Dengan catatan, koreksi positif itu bisa diketahui jika laba komersialnya bertambah, yaitu pendapatannya bertambah dan biayanya berkurang. Sebaliknya, jika dia koreksi negatif, maka laba komersialnya itu berkurang, pendapatannya berkurang, serta biayanya bertambah. Langsung saja kita ke contohnya, yaitu biaya PPh pasal 21 ditanggung perusahaan dalam gaji dan upah tidak diperkenankan menjadi biaya pengurang penghasilan bruto sehingga muncul koreksi sebesar 55 juta. Ini adalah PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, karena kita melakukan rekonsiliasi fiskal, maka yang menjadi acuan adalah menurut fiskalnya. Itu boleh atau tidak? Jika boleh, maka dia akan ditambahkan. Jika tidak, maka akan dikeluarkan. Jika biaya PPh pasal 21 ditanggung perusahaan dalam gaji dan upah tidak diperkenankan menjadi biaya pengurang penghasilan bruto, maka pasal 9 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPh sebesar 55 juta itu tidak diperkenankan atau dikurangkan. Jika dia berkurang, otomatis menurut fiskal biayanya menjadi berkurang dari 1.332 juta menjadi 1.207 juta. Yang dikurangkan adalah sebesar 55 juta, maka dia masuk ke dalam koreksi positif karena dia biayanya itu berkurang. Ini ada dari total biaya perjalanan dinas sebesar 83.500, hanya sebesar 75 juta yang didukung bukti. Nah, fiskal tadi menyatakan yang didukung bukti hanyalah sebesar 75 juta. Dan jika dia tidak didukung bukti, maka dia tidak dimasukkan dalam biaya fiskalnya. Berapa yang tidak didukung bukti, yaitu sebesar 8.500 yang dikoreksi. Karena dia berkurang biayanya, maka dia dimasukkan ke dalam koreksi positif. Lalu ada biaya listrik untuk rumah dinas para direksi sebesar 2.500. Itu dikoreksi karena tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pasal 9 ayat 1 huruf E Undang-Undang PPh. Maka dia berkurang, maka dia masuk ke dalam koreksi positif karena biayanya berkurang. Lalu dalam biaya promosi terdapat sumbangan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan utama perusahaan. Fiskal tadi menyatakan sebesar 16.750.000 ini tidak ada hubungannya dengan kegiatan utama perusahaan. Karena dia tidak ada hubungannya, maka dia tidak boleh menjadi biaya karena tidak digunakan dalam rangka mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan biaya. Karena dia berkurang teman-teman biayanya. Lalu kemudian ada dalam biaya representasi terdapat Rp2.200.000 untuk biaya perjalanan anggota keluarga pemegang saham. Yang diperlukan itu hanyalah biaya perjalanan pemegang saham saja. Maka Rp2.200.000 ini dikurangi ya teman-teman. Karena biayanya dikurang, maka dia masuk ke dalam koreksi positif. Kemudian ada dari total piutang tak tertagih sebesar 98 juta, hanya 60.500 yang dihapus secara fiskal. Dalam hal ini diasumsikan telah memenuhi ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPh. Nah, kita hitung saja selisih dari 98 juta dan 60.500 itu terdapat 37.500 rupiah masuk dalam koreksi positif karena biayanya dikurangkan ya teman-teman. Kemudian ada biaya penjusutan yang diperkenankan secara fiskal adalah 168 juta, lebih besar dari jumlah menurut komersial sebesar 145 juta sehingga muncul koreksi 23 juta pasal 6 ayat 1. Karena dia bertambah biaya fiskalnya sebesar 168 juta, itu didapat dari mana? Dari 23 juta tadi. 23 juta tadi itu adalah koreksi
negatif. Kenapa dibilang koreksi negatif? Karena dia biayanya menjadi bertambah menurut fiskalnya. Jadi dia jumlahnya 168 juta. Kemudian ada biaya perawatan kendaraan pribadi pemegang saham sebesar 10 juta, itu tidak boleh menjadi biaya. Si fiskal tadi bilang 10 juta ini tidak boleh menjadi biaya berdasarkan pasal 6 ayat 1, yaitu dalam rangka mendapat, mendaki, memelihara penghasilan atau biaya 3M. 10 juta tadi itu dikoreksi sebagai koreksi positif karena dia mengurangi biayanya. Kemudian ada penghasilan dividen dari PT Musi sebesar lebih besar dari 25%, bukan objek penghasilan menurut pasal 4 ayat 3 huruf F Undang-Undang PPh. Jadi koreksi sebagai koreksi negatif sebesar 73 juta. Kemudian ada dalam penghasilan sewa penghasilan luar usaha terdapat sewa bangunan sebesar Rp141.250.000 yang diterima dari PT Sedayu merupakan objek PPh final, yaitu pasal 4 ayat 2, di mana 141.250 tadi itu dikoreksi sebagai koreksi negatif. Jadi tambah penghasilan atau neto yang menurut akuntansi komersial itu adalah Rp1.624.192.000, Rp1.559.392.000. Nanti ketika kita melakukan pelaporan pajak, yang mengalir PPh terutama itu adalah yang telah direkonsiliasi fiskal ya teman-teman, yaitu ini Rp1.559.392.000. Sekian pembahasan kita.